Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang dampak perkembangan imperialisme dan kolonialisme. Kolonialisme diambil dari kata kolonia, memiliki arti pemukiman atau pertanian. Kolonialisme sendiri memiliki arti bahwa politik yang menjalankan suatu imperium atau koloni. Sama halnya dengan kolonialisme. Imperialisme yakni menguasai wilayah, membangun masyarakat yang dijajah, yang dinilai masih terbelakang. Yang mendasari kolonialisme dan imperialisme adalah 3G, yakni gold, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, gospel, penyebaran agama. Dan yang ketiga, glory, kejayaan dan kedaulatan. Dari kolonialisme dan imperialisme membawa dampak perubahan, yakni politik, perubahan ekonomi, sosial budaya, dan juga pendidikan. Yang pertama, dampak di bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Praktik imperialisme dan kolonialisme di Indonesia mempunyai dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya mengakibatkan terjadinya penderitaan dan kesengsaraan fisik, tetapi juga psikis, bahkan akibatnya masih terasa hingga saat ini. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonial juga sangat dipengaruhi oleh sistem kolonial yang diterapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jadi, selain mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan, imperialisme juga meninggalkan budaya, marga, sarana jalan, dan beberapa pabrik gula, dan aturan perundangan. Bidang politik. Dendels atau Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Semua bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Sedang menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Pada masa ini, bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Jadi, di daerah kolonialisme, penguasa-penguasa pribumi menjadi bawahan dari penjajah. Yang kedua, Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Di masa Dendels, Jawa dibagi menjadi 9 prefektur. Dan di masa Raffles, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Yang ketiga, pada awalnya hukum digunakan adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum barat modern. Belanda dan Inggris melakukan campur tangan terhadap persoalan kerajaan. Hal ini menyebabkan peranan elit kerajaan kekurangan dalam politik serta berakibat pada keruntuhan kekuasaan pribumi.
Selanjutnya, dampak ekonomi. Perekonomian itu bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju, tetapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja, sehingga dilakukan program transmigrasi. Seperti di dalam gambar sebelah kiri, dapat kita lihat tenaga kerja di perkebunan Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan di Pulau Sumatera. Selanjutnya, eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang VOC menyebabkan perdagangan Nusantara mengalami kemunduran di dunia internasional. Karena VOC juga memiliki hak-hak oktroy atau hak istimewa yang sangat merugikan rakyat Indonesia saat itu. Perkembangan selanjutnya adalah Belanda membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan. Hal ini berdampak pada munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi darat yang membawa banyak perkembangan di bidang perekonomian. Selanjutnya, kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah, bangsa Belanda sebagai eksportir, dan sebagai perantara yaitu orang timur asing, terutama Tiongkok. Sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Sehingga perekonomian di Indonesia sangat rendah. Setelah kebijakan tanam paksa yang diberlakukan oleh kolonial liberal di Indonesia, muncullah kebijakan baru, yakni politik pintu terbuka, yaitu membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Alih-alih peraturan ini bisa menguntungkan para pribumi, tapi malah membuat sebaliknya. Kesengsaraan yang terjadi karena pengusaha dari kalangan pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar. Yang selanjutnya, dampak sosial budaya. Era kolonialisme melahirkan suatu pembentukan status sosial yang baru, karena bangsa penjajah telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif di lapisan masyarakat, di mana pada masa itu bangsa Eropa menduduki kelas yang tertinggi. Yang kedua, yaitu bangsa Timur, dan yang paling rendah adalah bumi putera atau penduduk asli Indonesia. Selain adanya pelapisan masyarakat, terjadi juga pemerasan dan penindasan secara kejam. Wilayah Indonesia yang dikelilingi laut menyebabkan kehidupan masyarakat cenderung berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme
rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh dengan tuan tanah barat atau timur asing. Sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Terdapat program-program penindasan seperti kerja rodi, tanam paksa, dan sewa tanah yang tujuannya hanya untuk memperkaya Belanda. Selanjutnya, pengaruh dalam bidang budaya. Yang pertama, merosotnya pengaruh dan peran politik penguasa pribumi menyebabkan mereka mengalihkan perhatian ke bidang seni budaya. Salah satu contoh, Portugis membawa aliran musik keroncong ke Indonesia. Yang kedua, melemahnya ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi sebagai akibat penyederhanaan upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan. Sebagai contoh, upacara kematian, upacara pernikahan lebih dipersingkat, bahkan ada yang dihilangkan prosesnya sebagai bentuk penyederhanaan. Yang ketiga, budaya barat berkembang secara meluas, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai contohnya, kebiasaan minum minuman keras, di mana hal ini sangat bertentangan dengan bangsa kita yang mayoritas beragama Muslim atau Islam. Selanjutnya, pengaruh dari kolonialisme dan imperialisme seperti salah satu 3G, yakni gospel, penyebaran agama. Agama yang dibawa saat itu, yakni oleh Portugis di tahun 1512, yakni agama Kristen Katolik, dengan pastor yang terkenal yaitu Pastor Franciscus Xaverius SJ dari Ordo Yesuit. Selanjutnya, setelah Belanda mengalahkan Portugis tahun 1605, Belanda mengusir misionari Katolik dan memperkenalkan Kristen Protestan dari aliran Calvinis Dutch Reformed Cross, sehingga pengaruh pada ajaran Calvinisme dan Lutheran. Pengaruh selanjutnya adalah di bidang pendidikan. Setelah kesengsaraan yang mereka ciptakan untuk menyiksa para pribumi, muncullah politik etis atau politik balas budi, di mana bangsa Belanda mendirikan sekolah-sekolah. Tetapi tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan. Hanya masyarakat yang mempunyai jabatan yang dapat merasakan pendidikan, seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan yang lainnya. Meskipun pribumi masih bisa bersekolah, tetapi masih ada pelapisan masyarakat, di mana dibeda-bedakan siswa dari Belanda
dari timur asing dan juga pribumi. Perbedaan kasta sangatlah menonjol di dalam pendidikan tersebut. Yang selanjutnya, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda, di mana ini merupakan suatu kepentingan Belanda lagi. Selanjutnya, bangsa Indonesia jadi tahu perkembangan yang terjadi di luar. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh para kolonial banyak yang bergaya pendidikan barat yang didirikan, yang kemudian nantinya melahirkan golongan elit baru dalam masyarakat Indonesia. Golongan elit inilah yang kemudian membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Dapat dilihat pada gambar pakaian yang dikenakan, banyak pakaian yang memakai dasi sesuai apa yang dibawa oleh bangsa kolonial. Pakaiannya berdasi, berjas rapi, seperti pada gambar di layar. Sekolah-sekolah yang pernah didirikan Belanda. Yang pertama, pendidikan rendah tingkat SD, yaitu Europäische Lager School atau sekolah rendah Eropa, diperuntukkan bagi keturunan Eropa dan pribumi dari tokoh terkemuka. Dan yang kedua, SD Class School atau sekolah kelas 1 diperuntukkan bagi penduduk selain Eropa, yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu Hollands Chinese School atau sekolah Cina Belanda bagi keturunan Cina, dan Hollands Inland School atau sekolah bumi putra Belanda diperuntukkan bagi keturunan Indonesia asli yang umumnya anak bangsawan, tokoh terkemuka, atau pegawai negeri. Terdapat juga pendidikan menengah setingkat SMP atau SMU, yaitu Meer Ulgebrug Lager Onderwijs atau pendidikan rendah yang diperluas untuk kelanjutan dari sekolah rendah yang diperuntukkan bagi pribumi dan timur asing. Selanjutnya, Algemene Middelbare School, sekolah pendidikan menengah umum kelanjutan dari MULO dan diperuntukkan bagi golongan pribumi dan timur asing Cina. Yang ketiga, Hogeschool School atau sekolah tinggi warga masyarakat kelanjutan dari IELTS yang diperuntukkan bagi keturunan Eropa, bangsawan pribumi, dan tokoh terkemuka. Terdapat juga pendidikan tinggi yang mereka dirikan, yaitu Geneeskundige Hogeschool atau sekolah tinggi kedokteran. Yang kedua, Rechtskundige Hogeschool atau sekolah
Tinggi Hukum. Dan yang ketiga, Technische Hogeschool atau Sekolah Tinggi Teknik. Selain sekolah-sekolah yang telah disebutkan, didirikan pula sekolah-sekolah guru atau School di berbagai daerah, antara lain Surakarta, Bukit Tinggi, Tapanuli, dan Bandung. Terdapat juga sekolah School, sekolah raja, yang dimana School ini diganti menjadi Osvia. Di dalamnya diajarkan mengenai hukum, administrasi, dan hukum negara. Sekian dan terima kasih. Materi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan semakin mengerti tentang dampak-dampak tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.